Halo semua, selamat pagi, selamat malam, dan selamat semuanya. Untuk teman-teman di sini, aku akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus laporan berkelanjutan dari kajian si ESG ini sendiri. Dimana studi kasus ini, ESG itu apa sih gitu kan? Environmental, Social, dan Governance, di mana kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami apa sih implementasi praktek keberlanjutan di perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja bisnis itu sendiri. Dan yang berikutnya ada penjelasan mengenai pendahuluan. Pentingnya laporan keberlanjutan, di mana yang pertama itu adanya meningkatkan permintaan investor. Karena investor itu semakin sadar terhadap resiko dan peluang yang berkaitan dengan praktek keberlanjutan. Laporan berkeberlanjutan ini yang dilakukan itu secara kredibel, yang dimana membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih informed dan bertanggung jawab. Dan yang kedua itu di pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas, di mana laporan berkelanjutan menyediakan platform bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktis keberlanjutan dan untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka terhadap pemangku kepentingan. Oke, yang berikutnya di sini ada piramida mengenai analisis ESG ini sendiri. Yang pertama itu ada ESG framework, yang kedua itu ada analisis data, di mana analisis data ini dilakukan itu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan kinerja si ESG perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada perbandingan benchmark, di mana membandingkan kinerja ESG perusahaan dengan benchmark industri dan standar internasional. Yang keempat itu ada kesimpulan dan rekomendasi, di mana menganalisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan praktik keberlanjutan. Dan yang selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai temuan kunci pada laporan keberlanjutan, di mana yang pertama adanya pengurangan emisi, di mana perusahaan itu berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua ada peningkatan keragaman dan inklusi, di mana perusahaan itu meningkatkan reputasi perempuan dan kelompok minoritas di semua tingkat organisasi dan berfokus pada kesetaraan gender dan kesempatan yang adil. Jadi mau perempuan mau laki-laki itu ya kayak dianggapnya setara gitu. Terus yang ketiga itu ada tata kelola yang baik, di mana perusahaan juga telah menerapkan praktik tata kelola yang kuat, termaksud transparansi dan dalam pengambilan keputusan, tata kelola risiko, dan etika bisnis. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis keunggulan dan kekurangannya. Dari keunggulan itu sendiri, perusahaan itu juga memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik keberlanjutan dan mencapai kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang ESG. Nah, kekurangannya itu apa sih? Kekurangannya itu adalah laporan keberlanjutan itu masih dapat ditingkatkan dengan menyediakan data yang lebih rinci dan transparan, serta mengukur dampak sosial dan lingkungan secara lebih komprehensif. Gitu, teman-teman. Dan yang berikutnya ini juga ada rekomendasi untuk peningkatan kualitas laporan itu sendiri, di mana yang pertama itu ada peningkatan transparansi, di mana perusahaan itu dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan segala informasi yang lebih rinci tentang metode pengumpulan data dan indikator yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua itu adanya pengukuran dari dampak, yang dimana perusahaan itu dapat meningkatkan pengukuran dampak dengan menggunakan standar internasional yang akan diakui dan mengukur dampak sosial dan lingkungan secara lebih komprehensif, karena itu sangat berdampak sekali gitu. Yang ketiga itu ada komitmen stakeholder, di mana perusahaan juga dapat melibatkan stakeholder dalam proses pengembangan laporan keberlanjutan dan memastikan laporan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan dari mereka sendiri, maupun kayak perusahaan-perusahaan itu juga perlu gitu. Jadi rekomendasi peningkatan kualitas laporan itu juga sangat direkomendasikan karena mempengaruhi si perusahaan itu sendiri nanti kedepannya akan lebih gimana, atau reaksi dari sekelilingnya itu bagaimana gitu. Kita bisa menemukan solusinya juga dari si rekomendasi ini gitu, teman-teman. Dan yang nextnya itu juga ada manfaat penerapan laporan keberlanjutan, di mana yang pertama itu meningkatkan kinerja bisnis. Dari penerapan praktik ini keberlanjutan ini sendiri itu dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan reputasi perusahaan tersebut, karena ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja bisnis. Terus yang kedua, meningkatkan daya tarik investasi, di mana investor akan semakin mencari perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan
sehingga meningkatkan daya tarik akan investasi tersebut. Jadi perlu nih kita kayak perusahaan itu membuat komitmen ataupun kayak memberikan data-data itu lebih rinci supaya atau bikin menarik gitu supaya investor itu kayak wah menarik juga nih gitu, kayak terpancing akan daya tarik investasi itu sendiri. Terus yang ketiga itu menarik talenta yang unggul, di mana karyawan ini masa kini lebih tertarik untuk bekerja di perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan sehingga dapat membantu menarik talenta yang unggul, di mana kayak sangat-sangat minim orang itu untuk memilih yang namanya kewirausahaan, tapi dia lebih ibaratnya lebih memilih kepastian yang lebih komit gitu kan. Kalau di perusahaan kayak gaji pun dapet, asuransi dapet, dan sebagainya include. Nah sedangkan kalau misalnya kita wirausaha, kita kayak semuanya tuh harus sendiri gitu kan, kita yang ngurus asuransi pribadi, kita yang ini. Jadi makanya masyarakat itu lebih menarik terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki benefit-benefit yang lebih unggul gitu teman-teman. Terus kesimpulan dan langkah selanjutnya itu dari laporan keberlanjutan yang di KJSG, alat yang penting bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik keberlanjutan dengan meningkatkan kualitas laporan dan penerapan praktik yang bertanggung jawab. Perusahaan juga dapat meningkatkan kerja bisnis tersebut, terus memiliki daya tarik investasi dan reputasi mereka yang udah tadi saya jelaskan. Itu aja sih, sekian dari saya. Terima kasih, bye-bye.